Selamat Natal 2021. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Berkat Tuhan mengalir untuk kita. Amin. Bawa hatimu terus untuk menyembah pada Yesus. Dialah juru selamat kita satu-satunya. Biarlah hari ini, di hari Natal, kita memberikan waktu terbaik kita. Kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih di saat yang sangat luar biasa ini. Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk kami bisa berkumpul, memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat yakin bahwa Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau hadir dan Engkau siap untuk memberkati kami semua. Terus sebabnya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bila ibadah ini akan menjadi ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pimpinlah seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau telah percayakan untuk melayani di saat ini Bapa. Baik worship leader, baik pemain musik, dan semua yang terlibat. Biarlah pengurapan keimamatan turun ke atas mereka. Agar supaya kami semua bisa beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan turun dan menjamah kehidupan kami. Pemberita firman Tuhan Engkau juga tolong biarlah pengurapan turun dengan luar biasa. Sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu Tuhan. Agar supaya kami terberkati, kami dikuatkan, kami disegarkan dengan pengurapan yang baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Bersyukur, berterima kasih, dan alasan ibadah kami yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Masih bersama kami di ibadah online GBS Haleluya Palur. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku hanya bersama Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini. Sebab Natal tidak akan berarti tanpa kelahiran Yesus. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu. Biar hidupku berkenan padamu. Sama-sama kata, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya
rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, kan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Terima kasih Tuhan. karena bersama-Mu. Terima kasih terima kasih buat keselamatan yang Kau beri bagi kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bagimu Allah yang hidup. Terima kasih buat hari kelahiranmu dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Ya Ramata kasih kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari yang istimewa ini Engkau tetap bersama-sama kami. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri salam kepada kanan kiri Bapak Ibu dan Saudara, katakan Tuhan memberkati. Permaklumlah kabar baik bahwa lahirlah Yesus seorang Raja. Bersama-sama kita pujikan, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Karena hari ini telah lahir Yesus Kristus sang Raja kita. Bersama-sama kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir
bersama-sama kita pujikan. Gloria, muliakan Tuhan. Sama-sama dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Gloria, muliakan muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorakmu yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena Allah sumber kuat kita. Katakan amin. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari bersama-sama kita katakan hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Bersama-sama katakan tiada yang kuingini. Kekuatanku, Namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, karena Allah sumber kuat kita. Hanya Kau
Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dialah Allah yang kudus, Allah yang bertahta di atas setiap pujian umatnya. Bawa hatimu terus untuk menyembah pada Yesus. Dialah juru selamat kita satu-satunya. Biarlah hari ini, di hari Natal, kita memberikan waktu terbaik kita. Kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang, duduk diam untuk dengarkan firman-Mu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja,
Shalom, selamat pagi sahabat ibadah online dimanapun kalian berada. Dan juga selamat pagi kepada jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Saya ucapkan selamat Natal 2021. Dan di hari Natal ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tema GBIS adalah menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Bagaimana ceritanya? Bagaimana isi pelajarannya? Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah ini Kau beri kesempatan pada kami untuk merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat offline, dengan jemaat online, dan juga dengan sahabat-sahabat kami yang masih mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami di saat Natal ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di saat gereja merayakan Natal, di saat gereja penuh dengan sukacita Natal, kita justru disuruh belajar tentang iman dari seorang ibu, orang Yunani dari Siro-Fenisia. Kenapa kita harus belajar? Kita tinggalkan hura-hura Natal, tetapi kita akan melihat kehebatan iman. Dan kehebatan iman ini justru dimiliki oleh seorang ibu dari Siro-Fenisia. Awalnya Yesus pergi ke Tirus. Lalu Yesus tidak langsung ke rumah ibadah. Yesus tidak kepingin ada orang-orang tahu lalu mengikuti dia. Maka dia masuk ke rumah salah seorang yang berada di Tirus itu. Tidak dapat dipungkiri, di mana Yesus berada, banyak orang yang berdatangan. Termasuk seorang ibu dari Siro-Fenisia ini. Ibu ini bukan bangsa Yahudi. Tetapi Yesus kepingin menunjukkan kasih Allah kepada semua orang. Kepada bangsa Yahudi, Maria, Yusuf, kepada orang Yahudi, para gembala, kepada orang Majus yang jauh dari negeri Israel, 1.500 kilo jauhnya dari negeri Israel, dia pun terpanggil untuk menikmati indahnya
Natal. Dan saat ini ada seorang ibu yang tersungkur di kaki Yesus. Dia betul-betul mencari Yesus. Dia kepingin sekali anaknya dijamah, disembuhkan oleh kekuatan kuasa Yesus. Nah, jadi sekali lagi, Natal itu bukan hanya untuk Maria Yusuf, bukan hanya untuk gembala, tetapi Natal untuk semua orang, termasuk hari ini. Natal juga untuk kita. Natal yang bagaimana yang Tuhan kehendaki pada kita. Di saat pandemi, di saat masih merebaknya virus pandemi yang sudah bermutasi menjadi virus Omikron, ya. Mutasi yang ke-15. Dunia makin takut. Tuhan kepingin supaya kita orang-orang percaya, supaya kita jemaat GBIS dan juga jemaat-jemaat lain yang mengikuti ibadah online ini menumbuhkan imannya. Hura-hura tidak penting. Dan banyak saat ini Natal hanya diadakan sekedar ibadah. Tetapi Tuhan kepingin ibadah itu diisi dengan penguatan iman. Walaupun Ibu Sirofenesia ini bukan Kristen, tetapi dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia mengatakan, Tuhan, saya percaya. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan bicara untuk anak saya sembuh. Inilah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dia tahu kalau Yesus punya kemampuan yang luar biasa. Dia tahu bahwa Yesus adalah orang yang istimewa pada saat itu. Sehingga sang ibu, dia berani berjalan, dia berani mencari, dan dia berani tersungkur di bawah kaki Tuhan. Di saat Natal ini, apakah Bapak Ibu juga memiliki iman sebesar ibu ini? Ini yang harus kita periksa. Di tengah pandemi yang merebak, di tengah kekhawatiran yang merebak, di tengah ekonomi yang menurun, di tengah keadaan yang menakutkan, apakah ada iman supaya kita bebas dari berbagai macam tekanan dunia? Nah, Ibu Sirofenesia ini hidupnya dalam keadaan ketakutan. Dia punya anak perempuan tetapi sering kerasukan setan. Lalu dia berusaha mencari Yesus. Usaha mencari Yesus inilah yang dinilai Allah usaha yang luar biasa. Sehingga Allah mengutus Yesus sampai ke Sirofenesia, sampai ke Tirus, bertemu dengan Ibu Sirofenesia ini. Di tengah Natal ini, apakah ada di antara jemaat yang mencari Yesus? Apakah ada di antara jemaat yang datang kepada Yesus? Sehingga Allah mengirimkan Yesus. Sehingga Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus yang katanya ada di hati kita, dapat kita temui. Apa keistimewaannya Ibu Sirofenesia ini? Dia justru bercakap-cakap dengan Tuhan. Yesus menguji kepercayaan perempuan itu dengan suatu pertanyaan. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Pertanyaan yang menohok, Bapak Ibu.
pertanyaan yang menurunkan mental, pertanyaan yang membangkitkan rasa marah, dilemparkan Yesus kepada ibu dari Sirofenesia ini. Dan andai kata pertanyaan itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu yang saat ini datang kepada Yesus, bukan dengan hura-hura Natalnya, tetapi dengan segudang permasalahannya. Bagaimana mendengar kata-kata dari perempuan Sirofenesia ini? Pertanyaan ini mengatakan bahwa perempuan itu diumpamakan seperti anjing. Siapa tidak marah? Yang tidak layak untuk makan roti, yang tidak layak untuk menerima berkat, yang tidak layak untuk menerima mujizat. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing pun yang berada di bawah meja makan juga remah-remah dari anak-anak yang menjatuhkan remah-remah itu. Jadi siapapun yang ada di bawah kaki Yesus, apakah dia orang Yahudi, apakah dia orang Farisi, apakah dia itu orang dari negeri mana, atau mungkin apakah saudara dan saya yang datang di bawah kaki Yesus, maka Yesus pasti menjawab, Yesus pasti menjamah, Yesus pasti menyembuhkan. Ini yang harus kita punya, harapan ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Siapa kita? Apakah kita ini dianggap sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak pantas? Tetapi kepercayaan kita pada Yesus, iman kita pada Yesus yang kita bawa dengan kerendahan hati, maka iman itu akan menjadi tumpuan jawaban dari setiap kebutuhan hidup kita. Tuhan membandingkan iman kita saat ini dengan ibu Sirofenesia ini. Dia membawa masalah anaknya. Dia percaya kalau anaknya pasti dijamah dengan kesembuhan. Maka begitu Yesus mendengar jawaban dari sang ibu ini, Yesus mengatakan, pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jawaban yang menyenangkan, jawaban yang membuat ibadah Natal hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Karena iman dari jemaat, iman dari sahabat-sahabat online dilengkapi dengan kerendahan hati, maka terjawab sudah doa-doa kita. Iman yang tangguh adalah iman yang tidak melihat bagaimana hasilnya, tetapi iman yang tangguh adalah iman yang masuk di dalam prosesnya Allah, masuk di dalam prosesnya Yesus, dan tidak sakit hati kalau memang jawabannya nanti, besok, seminggu lagi. Iman yang tangguh adalah iman yang percaya total bahwa apa yang kita minta, apa yang kita bawa kepada Yesus akan menghasilkan hasil sukacita yang besar. Maka hari ini Bapak Ibu, iman yang tangguh dibutuhkan untuk mengalahkan COVID, untuk mengalahkan kemunduran ekonomi, untuk mengalahkan berbagai macam ketakutan. Iman yang tangguh yang harus kita miliki, harus kita bawa kepada Yesus, dan hasilnya sukacita besar. Selamat Natal 2021, dan mari kita menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa,
kami mengucap syukur. Hari ini di saat orang-orang beribadah Natal dengan hura-huranya, justru kami jemaatmu harus duduk diam, melihat hati, membandingkan hati kami dengan hati Ibu Sirofenesia yang memiliki iman yang tangguh. Kami pun boleh datang di bawah kaki salibmu dengan iman yang tangguh, yang akan menjawab segala tantangan dunia yang saat ini melanda dunia. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Bahkan kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Supaya kita tidak tertular dan supaya kita tidak menularkan COVID dengan jenis Omikron ini. Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Di zaman new normal ini ada 6, 1B, 5M. Jangan lupa berdoa dan perketat pemakaian masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan juga menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah mobilitas dikurangi. Saya percaya Indonesia luar biasa. Indonesia sudah dapat menekan COVID ini sampai serendah-rendahnya. Tuhan memberkati. Pengumuman yang kedua, ibadah online. Mari terus kita jalankan supaya ibadah online ini menjadi sarana penginjilan. Kalau Tuhan mengatakan pergilah kamu sampai ke ujung-ujung bumi, dan biarlah perwakilan dari setiap ibadah online dapat dibuka sampai ke ujung-ujung bumi. Doakan supaya mereka membuka ibadah online, mereka diberkati dengan ibadah online, bahkan mereka bertobat karena ibadah online. Nah, doakan ibadah online biasa kami kerjakan di tempat-tempat wisata. Musuh utama hari-hari ini cuaca. Puji Tuhan karena doa Bapak Ibu, cuaca dapat terkendali. Doakan kru ibadah online supaya krunya sehat, karena kita pindah satu tempat ke tempat lain. Dan doakan alat-alat awet supaya tidak cepat rusak. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberkati ibadah kami. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, terima kasih Engkau telah tempatkan kami di negeri Indonesia, berlimpah berkat-berkat yang dari-Mu, hasil tanah, hasil laut, hasil bumi Kau berikan pada kami semua. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan pimpin berkati ya Bapa, terlebih pemimpin negara. Bapa, urapi hamba-Mu, beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Berikan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu dalam mengelola negara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk Wakil Presiden, pimpin sertai beliau. Kami juga berdoa untuk gubernur, kami berdoa untuk wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bapak pimpin berkati beliau untuk melaksanakan instruksi yang Presiden berikan. Berikan penyertaan-Mu pada TNI, Polri untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, lalukan COVID dari negeri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dalam ibadah online ini. Kami berdoa
untuk saudara-saudara kami yang telah kau jamah dengan kesembuhan. Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Bambang, dan Ibu Ratmi, juga Yeski Kurniawan. Engkau telah jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Maka Tuhan sempurnakan kesembuhannya sehingga mereka dapat bersorak-sorai karena Tuhan telah memberi kesembuhan secara 100%. Kami masih berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendrawijaya, yang minta organ-organ tubuh yang baru. Karena selesai operasi, banyak organ-organ tubuh yang terkena pisau operasi. Maka Tuhan pulihkan dengan caramu yang ajaib. Kami juga berdoa untuk Bapak Hartono yang jantungnya kurang beres. Kami berdoa untuk Bapak Sriono yang kakinya lemah. Kami berdoa untuk Bapak Sarjono yang stroke. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Pak Ibu Setio Purnomo yang kakinya sakit. Kami berdoa untuk Ibu Marni yang kesemutan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Ngadiman yang keju kemeng. Kami berdoa untuk Ibu Rahel yang dinyatakan kanker stadium 1. Kami berdoa untuk Ibu Sugiyarti, asam lambungnya naik. Kami berdoa untuk Saudara Satria yang operasi tulang-tulang jarinya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara ini kami bawa, dan biarlah roh-Mu bekerja. Tumpangkan tangan-Mu dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Bumbing, Bu Titik, dan Mbah Darto. Jamaah Tuhan, agar iman mereka tumbuh dan iman mereka yang tangguh dapat menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke pos kami masing-masing. Maka Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kau mencurahkan berkat-berkat-Mu. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, jika engkau berpisah satu dengan yang lain nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat Natal 2021. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Berkat Tuhan mengalir untuk kita. Amin.